Halo, selamat datang. Di sini kami dari kelompok Garuda akan menjelaskan sedikit mengenai perusahaan nasional penerbangan negara kita, yaitu Garuda Indonesia. Dan saya Ana Mardika, lalu ada Raffi Risnadi, lalu ada Arkan, dan yang terakhir ada Farid. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT Garuda Indonesia. Jadi PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional milik negara Indonesia. Garuda sendiri diambil dari nama burung mitologi di cerita pewayangan yang diberikan oleh Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu mengambil nama Garuda ini dari sebuah sajak Belanda yang ditulis oleh Noto Suroto, yang artinya saya Garuda, burung Wisnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda. Lalu selanjutnya PT Garuda Indonesia berpusat di Cengkareng, Jakarta, Indonesia. Selain di Cengkareng, Garuda juga memiliki beberapa kantor cabang di hampir di seluruh kota besar di Indonesia, dan ada juga beberapa di kota besar di luar negeri. Lalu selanjutnya adapun misi dan visi dari PT Garuda itu sendiri. Jadi PT Garuda visinya itu ingin menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan yang Indonesia miliki. Dan misi PT Garuda sendiri sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menjunjung pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Dan yang terakhir ada untuk pemilik perusahaan PT Garuda Indonesia. Jadi Garuda Indonesia secara resmi menjadi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek dengan kode emiten saham GIAA. Susunan kepemilikan Garuda secara rinci disajikan dengan struktur sebagai berikut: yang dimiliki oleh pemerintah sebesar 69,14%, lalu investor domestik 24,34%. Dengan kata lain, PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu produk yang ditawarkan oleh Garuda selain penerbangan, yaitu Garuda menawarkan produk seating seperti versi ekonomi yang paling rendah, ada business class, hingga yang paling tinggi ada di first class. Baik, pada bagian kali ini di sini saya akan menjelaskan dari annual report PT Garuda Indonesia. Di sini saya akan menggunakan metode untuk menganalisis dari 3 tahun terakhir. Dari 3 tahun terakhir ini saya akan menganalisis dari ekuitasnya atau asetnya, liabilitasnya, hingga laporan laba rugi selama 3 tahun dari periode 2020 hingga 2022. Baik, di sini saya akan menampilkan beberapa annual report tahunan dari PT Garuda. Jika dilihat dari annual report tahunan PT Garuda Indonesia, PT Indonesia pada tahun 2020 mencatat asetnya sebesar 8,071,631,920 dan tahun 2021 sebesar 4,788,905,182. Garuda mengalami penurunan sebesar 3,226,738 di tahun 2020 ke 2021. Dan untuk aset Garuda pada tahun 2022 sebesar 4,146,684,195. Di tahun ini juga Garuda mengalami penurunan sebesar 642,220,97 dibanding tahun sebelumnya, atau dengan kata lain 2021. Lalu di sini saya akan melihat dari liabilitas dan ekuitas PT Garuda Indonesia. Total liabilitas dan ekuitas PT Garuda Indonesia di tahun 2020 sebesar 8,071,920 dan total liabilitas dan ekuitas PT Garuda Indonesia di tahun 2021 sebesar 4,788,905,182. PT Garuda mengalami penurunan sebesar 3,282, 726, dan 738. Dilanjut pada tahun berikutnya, total liabilitas dan ekuitas dari PT Garuda Indonesia
di tahun 2022 sebesar 4146684. Dan di tahun ini juga Garuda mengalami penurunan sebesar 642,987. Angka penurunan ini tidak sebesar angka penurunan di tahun 2021. Dan yang terakhir di sini saya akan menganalisis dari laporan laba rugi PT Garuda Indonesia di tahun 2020 mencatat sebesar 2,051,962,455. Dan laporan laba rugi dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2021 mencatat sebesar 3,844,429,4. Peningkatan laporan laba rugi pada PT Garuda Indonesia di periode 2020 hingga 2021 sebesar 1,752,513,839. Dan yang terakhir laporan laba rugi dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2022 mencatat sebesar 3,814,549,318. Peningkatan laporan laba rugi pada PT Garuda di periode 2021 hingga 2022 sebesar 10,073,024. Dari hasil analisis kami, maka di sini kami akan menyimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia pada periode 2020 hingga 2022 terus mengalami penurunan. Mengapa mengalami penurunan? Hal itu dikarenakan berbagai faktor. Namun yang kami lihat di lapangan dan dari data, hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor pandemi yang mematikan perusahaan penerbangan dan maupun pariwisata. Maka dari itu, penurunan tersebut ditandai dengan total aset yang terus berkurang ditambah dengan membengkaknya liabilitas perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan posisi stok market perusahaan Garuda Indonesia. Dari hasil menganalisis stok market posisi Garuda Indonesia 3 tahun terakhir, Garuda Indonesia mengalami penurunan saham yang cukup signifikan karena berdasarkan investing.com, penurunan saham Garuda Indonesia yang awalnya di angka 328,50 sekarang menjadi 68,00 per video ini di take. Mengapa bisa saham Garuda turun melesat? Dikarenakan GAA telah disuspensi pada bursa 18 Juni 2021 disebabkan oleh penundaan biaya kupon suku global. Baik, selanjutnya saya Maulana Garit akan menjelaskan analisis metodologi risiko perusahaan dari PT Garuda. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya paparkan pada subbab ini. Yang pertama ada metode analisis data, kemudian analisis lingkungan pengendalian internal, penentuan tujuan, dan yang terakhir ada identifikasi kejadian risiko. Yang pertama ada metode analisis data, yaitu upaya menganalisis data yang diperoleh melalui identifikasi, penilaian, dan merespon serta menemukan cara pengendalian risiko dalam kegiatan bisnis PT Garuda Indonesia. Kemudian jika kita menganalisis dengan metode Koso IRM, itu dapat terdiri atas 8 komponen dari pendukungnya. Yang pertama ada lingkungan internal, kedua penentuan tujuan, ketiga identifikasi kejadian, keempat penilaian risiko, kelima respon risiko, keenam kegiatan pengendalian, ketujuh informasi dan komunikasi, dan terakhir ada pengawasan. Namun saya akan hanya menjelaskan sampai identifikasi kejadian untuk mempersingkat waktu. Baik, selanjutnya ada analisis pengendalian internal, yaitu direksi bertanggung jawab untuk menjalankan fungsional pengawasan terhadap pendayagunaan dan penataan perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan juga memberikan rekomendasi pada direksi untuk menjamin kelangsungan kegiatan usaha. Kemudian cara-cara yang dilakukan oleh direksi PT Garuda seharusnya adalah yang pertama mengidentifikasi segala risiko yang didapati pada Garuda Indonesia, dan yang kedua adalah meninjau risiko material secara efektif dan efisien. Baik, kemudian yang ketiga yaitu adalah penentuan tujuan. Yang pertama ada strategic objective. Di sini PT Garuda Indonesia akan meningkatkan keefektifannya dalam mengelola perusahaan serta meminimalisasi ancaman yang ada. Kemudian ada operating objective. PT Garuda Indonesia harus mengarahkan fokus tujuan yang berdasarkan kondisi pasar atas transportasi udara di tahun-tahun yang mendatang dan kondisi keuangan yang ada. Kemudian ada reporting system. Kali ini seharusnya semua
bagian dari PT Garuda Indonesia harus melaporkan semua kegiatan operasionalnya di tingkat pusat maupun tingkat cabang. Kemudian ada compliance objektif, yaitu perusahaan menaati kebijakan dan regulasi pemerintah serta seluruh sistem operasi perusahaan induk atau pusat. Dan yang terakhir adalah identifikasi kejadian resiko. Dalam mempersiapkan perencanaan manajemen risiko, langkah utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi risiko agar dapat membantu pengembangan secara realistis dan efektif. Kemudian identifikasi risiko yang PT Garuda lakukan adalah identifikasi risiko strategis bisnis dan identifikasi risiko secara berkala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuantitatif dan kualitatif tools. Yang pertama itu ada quantitative tools. Yang pertama, analisis value at risk atau VAR digunakan untuk mengukur kerugian maksimum yang terjadi pada suatu investasi atau portofolio dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang kedua, analisis skenario melibatkan penentuan berbagai kemungkinan skenario risiko yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir, analisis regresi. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel risiko dan variabel yang lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti laba bersih, pendapatan, atau faktor-faktor lain yang relevan. Selanjutnya ada quantitative tool. Untuk quantitative tools itu ada yang pertama itu ada SWOT. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia. Yang kedua, analisis faktor risiko. Dalam analisis faktor risiko, faktor-faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dievaluasi dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang timbul. Yang terakhir ada analisis penilaian risiko. Analisis penilaian risiko melibatkan identifikasi penilaian dan prioritas risiko-risiko yang dihadapi oleh PT Garuda. Baik, pada bab selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari resiko finansial dan bisnis dari perusahaan PT Garuda Indonesia. Manajemen resiko finansial dan bisnis perusahaan Garuda dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada risiko pasar. Seperti yang bisa dilihat di sini, bahwa risiko pasar dibagi menjadi 3, yaitu risiko nilai tukar mata uang non-fungsional, risiko harga bahan bakar pesawat, dan yang terakhir risiko tingkat suku bunga. Lalu risiko berikutnya adalah risiko kredit, yang dimana PT Garuda risiko kredit dari agen penjualan relatif rendah dikarenakan sebagian besar penjualan tiket penumpang dan kargo ditangani melalui agen yang berada dalam pengaruh dan naungan IATA. Lalu berikutnya ada risiko likuiditas. Grup PT Garuda mengalami permasalahan likuiditas signifikan dan melakukan penundaan atas pembayaran berbagai liabilitas yang telah jatuh tempo. Lalu di sini ada estimasi nilai wajar, yang dimana estimasi nilai wajar ini perusahaan menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan lancar diakui pada biaya perolehan dari diamortisasi dalam laporan keuangan. Konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena dampak dari diskonto tidak signifikan. Lalu yang terakhir ada risiko manajemen permodalan, yang dimana dalam mengelola permodalannya, grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha dengan pengelolaan yang meminimalisir tergerusnya ekuitas agar tetap menjaga manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari risiko finansial bisnis dari perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis risiko matrix dan pohon decision atau pohon keputusan. Pertama, saya akan menjelaskan analisis risiko matrix terlebih dahulu. Pada analisis ini sama seperti penentuan tujuan pada analisis metodologi perusahaan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada strategic risk, operation risk, reporting risk, dan compliance risk. Yang pertama ada strategic risk, itu tergolong resiko yang moderat atau di tengah-tengah, dikarenakan PT Garuda Indonesia sudah pasti bekerjasama dengan para ahli untuk menetapkan strategi dalam menanggulangi risiko-risiko yang ada. Kemudian yang kedua ada operation risk. Ini berada pada level tertinggi karena Garuda Indonesia sudah pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan setiap prosedur yang ada, sehingga terkadang
membuat kesalahan yang fatal. Kemudian ada reporting risk, itu juga berada di level yang tertinggi karena Garuda didapati melaporkan keuangan yang cacat sehingga para investor banyak yang menarik dananya dan memilih meninggalkan PT Garuda Indonesia. Dan yang terakhir ada compliance risk, itu berada di level tengah atau moderat karena kepatuhan Garuda hingga saat ini masih aman kepada pemerintah sehingga kepatuhan perusahaan itu terjaga dengan baik. Baik, kemudian saya akan menjelaskan pohon decision dari PT Garuda Indonesia. Pada PT Garuda ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada akuisisi, yang kedua merger, dan yang ketiga ada investasi. Secara keseluruhan, kami berdasarkan analisis kami tidak menyarankan untuk para investor untuk menginvest ataupun akuisisi ataupun merger di PT Garuda Indonesia karena beberapa hal. Yang pertama ada akuisisi, memang benar PT Garuda Indonesia itu menguasai pangsa pasar penerbangan domestik di Indonesia sebesar 36,4% berdasarkan data pada 2021. Dan itu juga digabung oleh anak perusahaannya yaitu Sriwijaya Air dan Citylink. Namun dapat dilihat bahwa PT Garuda Indonesia itu tidak termasuk pada perusahaan yang paling bernilai di bursa efek di Indonesia. Dan kemudian jika ingin investor untuk melakukan merger terhadap PT Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia itu memiliki 7 anak perusahaan dan juga sudah memiliki banyak pelayanan bisnis seperti layanan ekonomi hingga first class. Dan untuk anak perusahaannya contohnya adalah PT Citylink, yaitu armada penerbangan yang lebih murah. Namun dapat dilihat lagi pada bagian investasi bahwa adanya penurunan nilai aset perusahaan dan penurunan nilai saham yang cukup signifikan. Dan hal-hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia tidak kami sarankan untuk dibeli sahamnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT PT Garuda Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Garuda. Langkah awal yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal perusahaan yang terdiri dari strength, weakness, kemudian juga faktor-faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari opportunity dan threat. Jadi yang pertama itu ada analisis lingkungan internal yang berisikan ada strength. Yang pertama itu ada nama besar perusahaan, pengalaman perusahaan di bidang penerbangan, sumber daya manusia yang handal, memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki rute penerbangan domestik dan internasional, dan yang terakhir fasilitas dan pelayanan yang prima. Lalu ada weakness-nya, beberapa SDM sumber daya manusianya perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dan manajemen Garuda. Lalu ada kondisi keuangan yang kurang bagus. Lalu ada biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain. Yang terakhir, harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Lalu di sini ada analisis lingkungan eksternalnya, yaitu yang pertama opportunity. Yang pertama adanya dukungan dari pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Lalu ada kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam atau ke luar negeri. Yang terakhir berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Lalu yang terakhirnya itu ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Yang kedua, maskapai penerbangan ini lebih murah dan kapasitasnya lebih besar. Yang terakhir, cuaca yang tidak menentu. Ya, berikut adalah penjelasan mengenai analisis risiko dari PT Garuda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.